Di tahun 60-70-an, wilayah California Utara sempat diteror oleh seorang pembunuh berantai yang menamai dirinya The Zodiac. Pada bulan Juni di tahun 1963, dua orang pelajar yang juga sepasang tunangan bernama Robert Domingos dan juga Linda Edwards memutuskan untuk pergi ke pantai di Santa Barbara, California. Tapi ternyata hingga keesokan harinya mereka berdua tak kunjung pulang ke rumah. Ayah Robert yang cemas pun lalu memutuskan untuk mencari mereka ke pantai. Tapi di sana ayahnya terguncang ketika menemukan mayat kedua pelajar itu telah tertumpuk bersama reruntuhan gubuk yang ada di sekitar pantai itu. Keduanya diikat dengan tali karena nampaknya pada saat kejadian mereka berdua berusaha untuk melarikan diri dan mereka pun ditembak dengan senjata kaliber 22. Robert ditembak sebanyak 11 kali dan Linda ditembak sebanyak 9 kali. Si pembunuh lalu menyeret mayat keduanya untuk dibakar bersama gubuk yang ada di lokasi dan kemudian pergi meninggalkan mereka. Tapi ternyata saat itu apinya gagal menyala. 8 tahun setelah kejadian ini, polisi berhasil menemukan benang penghubung antara kasus ini dengan kasus Zodiac Killer. Karena peluru yang digunakan di kasus ini ternyata sama dengan peluru yang digunakan oleh Zodiac Killer. Seorang remaja wanita 18 tahun bernama Cherry Josephine Bates tinggal bersama ayahnya di Riverside, California. Pada tanggal 30 Oktober di tahun 1966, ayah Cherry tiba-tiba mendapatkan sebuah surat yang bertuliskan, "Ayah datanglah ke perpustakaan Riverside City College, sebuah universitas tempat putrinya berkuliah." Keesokan harinya, ayah Cherry pun datang dan menemukan mobil Volkswagen Beetle milik putrinya di parkiran perpustakaan. Setelah berkeliling mencari di sekitar perpustakaan, ayahnya pun lalu menemukan jasad putrinya yang telah dibunuh secara brutal. Putrinya itu ditusuk berkali-kali dan tenggorokannya juga dirobek oleh pisau. Polisi menemukan beberapa petunjuk di lokasi kejadian seperti sebuah jam tangan pria merek Timex dan juga jejak sepatu militer di lantai. Selain itu, dompet dan barang-barang berharga milik Cherry semuanya masih utuh dan bukti otopsi juga tidak menunjukkan adanya tanda-tanda kekerasan seksual. 1 bulan setelah kejadian, Departemen Kepolisian dan juga surat kabar lokal menerima sebuah surat yang berjudul Confession atau pengakuan dari seseorang yang mengaku sebagai pembunuh dari Cherry Josephine Bates. Surat itu berisi, "Nona Bates itu bodoh. Dia pergi ke penjagalan seperti anak domba. Saya tidak sakit. Saya gila." Setengah tahun kemudian, surat kabar lokal, polisi dan juga ayah Cherry kembali menerima sebuah surat yang bertuliskan Bates harus mati. Akan ada lebih banyak lagi. Dan di akhir surat ini pun diberi sebuah tanda berupa simbol huruf Z. 5 hari menjelang Natal, 2 orang pelajar bernama Betty Lou Jensen dan David Faraday bersiap pergi untuk kencan pertama mereka. David berjanji ke orang tua Betty kalau mereka akan pulang sebelum jam 11 malam. Tak lama setelah jam 11 malam, polisi mendapatkan beberapa laporan dari pengendara yang melintas di Lake Herman Road, Benicia. Mereka melaporkan melihat sepasang pria dan wanita tergeletak di pinggir jalan yang kemungkinan sudah tidak bernyawa. Dan di sampingnya ada sebuah mobil berjenis Rambler yang kemungkinan adalah mobil milik mereka. Pihak kepolisian lalu bergerak cepat ke lokasi dan mengumumkan kalau kedua korban adalah Betty dan juga David. Betty ditemukan tertembak di punggung sebanyak 5 kali, sedangkan David ditemukan tergeletak di samping mobil dengan luka tembak di kepala. Dan David ternyata masih bernafas saat ditemukan oleh polisi, meskipun kondisinya sudah sangat kritis. Lubang bekas peluru di pintu mobil mengindikasikan kalau pelaku kemungkinan besar sempat mengancam mereka berdua untuk keluar dari mobil setelah melepaskan beberapa tembakan peringatan. Dan peluru yang ditemukan ternyata masih berkaliber 22 dan memiliki jenis yang sama dengan yang digunakan oleh Zodiac Killer. Tapi polisi saat itu menutup kasus ini sebagai pembunuhan oleh orang yang tidak dikenal. Seorang wanita berusia 22 tahun bernama Darlene Ferrin adalah seorang istri, ibu, sekaligus seorang pramusaji atau waitress yang populer di restoran Vallejo. Pada tanggal 6 Juli di tahun 1969, malam itu Darlene menjemput temannya yang bernama Michael Mageau dengan menggunakan sebuah mobil. Lalu mereka berdua pun menepi di parkiran golf Blue Rock Springs. Michael memberitahu polisi kalau saat itu ada satu kendaraan lain yang juga berhenti di parkiran itu di tengah malam. Mobil itu sempat pergi meninggalkan mereka, namun kembali lagi beberapa menit kemudian. Lalu pengemudi mobil itu turun dan menyinari kaca mobil mereka dengan menggunakan senter. Tanpa basa-basi, orang itu langsung menembak mereka berdua secara brutal dengan senapan handgun. Michael tertembak di rahang, bahu, dan juga kaki, sedangkan Darlene tertembak berkali-kali di seluruh tubuhnya. Beberapa menit kemudian, ada sebuah panggilan yang masuk ke kantor polisi, yang setelah dilacak ternyata berasal dari telepon di sebuah stasiun pengisian bahan bakar. Ketika diangkat, polisi mendengar seorang pria dengan suara berat mengatakan, "Saya ingin melaporkan kejadian pembunuhan. Jika kalian berangkat 1 mil ke arah timur dari Columbus Parkway, maka kalian akan menemukan anak-anak itu di dalam sebuah mobil yang berwarna
berwarna coklat. Selamat tinggal. Telepon itu lalu diputuskan begitu saja. Polisi pun lalu segera bergerak menuju lokasi dan menemukan mereka berdua dalam keadaan yang sudah tidak berdaya, di mana Darlene kemudian meninggal setelah tiba di rumah sakit, sedangkan Michael berhasil selamat. Tim investigasi tidak berhasil menemukan bukti apapun mengenai identitas pelaku di sekitar lokasi kejadian. Hingga kemudian di tanggal 31 Juli di tahun 1969 atau 25 hari setelah kejadian, sepucuk surat dikirimkan kepada kantor surat kabar di Vallejo yang isinya kalau dia adalah orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan itu. Dia memberikan bukti dengan menyertakan beberapa detail saat kejadian, seperti berapa kali tembakan yang dia lakukan, merek handgun, serta peluru yang dia gunakan. Surat itu juga berisi kode-kode atau simbol yang menurut pengakuannya adalah sandi untuk memecahkan identitas dirinya. Pelaku juga mengancam untuk mencetak kode sandi itu di halaman depan surat kabar, yang kalau tidak dituruti, maka akan terjadi pembunuhan besar-besaran di akhir minggu, dengan menargetkan orang-orang yang berkeliaran sendirian di malam hari. Di akhir surat, dia menuliskan sebuah kalimat, "Saya suka membunuh orang-orang karena itu sangatlah menyenangkan." Polisi sempat meragukan kebenaran surat ini, hingga 4 hari kemudian, mereka kembali menerima sebuah surat lanjutan yang berisi informasi lebih lanjut kalau dia memang adalah pelakunya. Dan di surat inilah awal mula si pelaku menamai dirinya sebagai The Zodiac. Pada hari Sabtu di akhir bulan September di tahun 1969, sepasang mahasiswa bernama Brian Hartnell dan juga Cecilia Shepard sedang bersantai di Danau Berryessa yang terletak di Napa, California. Tiba-tiba saja muncul seorang pria aneh yang membawa sebuah senapan. Pria itu memakai baju hoodie full face yang terlihat mirip seperti Al Gojo, dan ada logo dari The Zodiac yang dijahit di bagian dada. Tanpa basa-basi, pria itu langsung mengikat pergelangan tangan mereka berdua dengan sebuah tali jemuran yang sudah dia siapkan sebelumnya. Kemudian, tanpa ragu-ragu, pria itu langsung menusukkan pisaunya ke punggung Brian sebanyak 6 kali. Setelah Brian tergeletak bermandikan darah, pria itu lalu berpindah menusuk Cecilia sebanyak 10 kali. Berbeda dengan Brian, Cecilia sedikit melakukan perlawanan yang malah menyebabkan luka yang diderita Cecilia menjadi lebih parah lagi. Setelah membantai mereka berdua, pria itu lalu berjalan ke arah mobil mereka dan mengeluarkan sebuah pena untuk menggambarkan simbol zodiak pada pintu mobil mereka. Dia juga menuliskan waktu dan tanggal kejadian serta senjata yang dia gunakan, yaitu pisau. Setelah itu, dia menelepon pihak kepolisian di Napa untuk melaporkan pembunuhannya. Polisi kemudian melacak nomor panggilan itu, tapi ternyata dia menggunakan telepon umum di sebuah tempat pencucian mobil di kota Napa. Cecilia meninggal 2 hari setelah dirawat di rumah sakit, sedangkan Brian berhasil selamat. Paul Stine adalah seorang pelajar dan suami yang berusia 28 tahun. Sehari-hari, Paul bekerja sebagai seorang supir taksi di kota San Francisco. Malam itu, di tanggal 13 Oktober 1969, Paul mengantarkan seorang penumpang ke kawasan elit di Presidio Heights. Tapi, tepat di persimpangan antara Jalan Washington dan Jalan Cherry, penumpang itu tiba-tiba menembak kepala Paul dari kursi belakang. Dan spontan, taksinya pun berhenti tepat di persimpangan jalan itu. Sebelum melarikan diri, penumpang pria itu sempat merobek dan menyimpan potongan baju dari Paul. Kemudian, polisi pun tiba di lokasi yang sudah dipenuhi dengan kepanikan dan kekacauan. Dan karena kondisi di lokasi yang memang sangat kacau, maka polisi saat itu secara keliru mengidentifikasi pelaku sebagai seorang pria Afrika berkulit hitam. Di mana di waktu yang sama, polisi di lokasi lain berhasil menahan seorang pria berkulit putih yang sangat mirip dengan sketsa dan deskripsi yang diberikan oleh saksi mata di lokasi kejadian, kecuali dia bukan orang Afrika dan dia juga tidak berkulit hitam. Lalu polisi melepaskan pria itu begitu saja yang kemungkinan besar adalah The Zodiac. Setelah mengambil sidik jari pelaku di dalam mobil, polisi lalu merevisi sketsa wajahnya menjadi seorang pria berkulit putih, lalu menyebarkannya kepada publik. Dan kasus ini pun lalu hanya dikategorikan sebagai kasus perampokan biasa. Sebelum akhirnya, kantor surat kabar San Francisco Chronicle menerima sebuah surat dari The Zodiac yang bertuliskan kalimat, "Sayalah yang membunuh supir taksi itu." Surat itu juga disertai dengan bukti robekan baju dari Paul Stine yang sudah berlumuran darah. The Zodiac juga bilang kalau dia tidak meninggalkan sidik jari di dalam mobil. Dan sketsa yang dibuat juga tidak berguna karena dia menggunakan penyamaran pada saat itu. The Zodiac lalu mengejek polisi yang sudah menahannya, namun malah melepaskannya begitu saja. Dia juga mentertawakan polisi yang terlalu malas untuk menggeledah taman di sekitar lokasi yang jadi tempat persembunyiannya saat itu. Pada hari Minggu di tanggal 22 Maret 1970, Kathleen John, seorang wanita berusia 22 tahun yang sedang hamil 7 bulan, saat itu sedang mengendarai mobil bersama putrinya yang masih bayi. Kathleen berangkat meninggalkan San Bernardino menuju Petaluma di California untuk menjenguk ibunya yang sedang sakit. Ketika dia melintasi jalan raya di dekat kota Modesto, ada sebuah mobil yang mendekatinya dan melaju tepat di samping mobil Kathleen. Terlihat pria di dalam mobil itu memberikan sinyal kepada Kathleen untuk menepi sambil menunjuk ban belakang mobilnya. Setelah mereka menepi, pria itu lalu menjelaskan kepada Kathleen kalau ban
ban belakang mobilnya terlihat sedikit longgar dan dia akan membantu memperbaikinya. Tapi bukannya diperbaiki, pria itu malah semakin melonggarkan baut-baut pada ban mobil Kathleen yang menyebabkan ban itu langsung terlepas begitu Kathleen mulai melanjutkan perjalanannya. Pria itu lalu menawarkan untuk mengantarkan Kathleen beserta bayinya menuju ke pom bensin terdekat. Setelah naik ke mobil pria itu, Kathleen pun mulai merasa curiga dengan gelagat dan juga tatapan dari pria itu. Karena merasa sedang berada dalam bahaya, maka Kathleen pun meminta kepada pria itu untuk segera menepi agar dia dan putrinya bisa segera turun dari mobil itu. Tapi pria itu malah menolak dan mengancam untuk menyakiti bayi dari Kathleen. Lalu Kathleen yang saat itu sedang hamil 7 bulan pun nekat dengan melompat keluar dari mobil sambil menggendong bayinya. Tapi untungnya Kathleen bersama bayinya hanya mengalami cedera ringan karena mendarat di area rerumputan. Kathleen lalu meminta bantuan kepada mobil lain yang sedang melintas untuk membawa dia dan juga putrinya ke kantor polisi terdekat. Setelah menggambar sketsa wajah pelaku, polisi pun menyadari kalau sketsanya itu terlihat sangat mirip dengan sketsa wajah dari The Zodiac. Dan itu pun terbukti setelah sebulan kemudian, polisi menerima sebuah surat dari Zodiac yang bertuliskan perjalanan yang cukup menarik bersama seorang wanita dan juga bayinya. Pada tanggal 6 September di tahun 1970, Donna Les, seorang wanita yang bekerja sebagai perawat di Hotel Sahara, menghilang setelah pulang dari bekerja pada jam 1 dini hari. Keesokan harinya, pihak hotel tempat Donna bekerja dan juga pemilik apartemen yang disewa oleh Donna mendapatkan panggilan telepon dari seorang pria tak dikenal. Pria itu mengatakan kalau Donna harus pergi keluar kota untuk urusan keluarga yang darurat. Untungnya, rekan kerja Donna segera mengkonfirmasi kebenaran berita itu kepada pihak keluarga yang langsung melaporkan perihal hilangnya Donna dan juga telepon dari pria tidak dikenal itu kepada polisi. Setelah melakukan investigasi, ternyata polisi tidak berhasil menemukan bukti apapun dari hilangnya Donna Les ini. Tapi polisi mencurigai kalau Donna Les telah menjadi korban dari The Zodiac. Donna Les pun menghilang dan tidak pernah ditemukan hingga saat ini. 3 tahun berlalu tanpa kabar, publik pun berasumsi kalau sang pembunuh berantai The Zodiac telah mati. Para penyelidik di seluruh daratan Amerika kemudian kembali dikejutkan dengan sebuah surat yang diterima oleh kantor surat kabar Albany Times yang dikirimkan pada tanggal 1 Agustus di tahun 1973, yang isinya kalian semua keliru, saya tidak sakit ataupun mati, saya masih hidup dan sangat sehat, dan saya akan mulai membunuh lagi. Di dalam surat, dia juga memberikan petunjuk mengenai target pembunuhan dia selanjutnya, yaitu seorang wanita yang akan dia bunuh pada tanggal 10 Agustus pada jam 5 sore, di mana seluruh polisi di kota Albany lalu bersiaga dan berjaga-jaga atas ancaman pembunuhan Zodiac itu. Tapi ternyata di hari itu tidak ditemukan adanya laporan kriminal apapun. Dan pada tanggal 29 Januari di tahun 1974, Zodiac mengirimkan surat terakhirnya kepada San Francisco Chronicle, yang isinya adalah kutipan dari Gilbert and Sullivan Musical Mikado, yang mengindikasikan kemungkinan Zodiac untuk bunuh diri. Di akhir surat juga dituliskan petunjuk saya 37 San Francisco Police Department 0 yang kemudian ditafsirkan sebagai skor, yaitu dia berhasil membunuh sebanyak 37 orang sedangkan polisi yang gagal menyelamatkan 1 orang pun, dan setelahnya The Zodiac pun menghilang tanpa jejak sama sekali. Pada tahun 2002, polisi mengekstrak DNA dari sisa-sisa air liur yang masih menempel pada stempel surat yang dikirim oleh The Zodiac. Dan hasil yang didapat memang tidak mampu untuk mengetahui DNA itu milik siapa. Tapi hasil dari DNA itu bisa digunakan oleh polisi untuk menyeleksi para kandidat tersangka yang tidak mempunyai kecocokan. Pada tahun 2014, Gary Stewart mempublikasikan sebuah buku yang berjudul The Most Dangerous Animal of All, yang isinya berteori kalau dia mencurigai ayahnya yang bernama Earl Van Best Jr. sebagai The Zodiac Killer. Ayahnya itu sendiri sudah meninggal pada tahun 1984. Faktor yang mendukung teori ini adalah kemiripan dari wajah ayahnya dengan sketsa dari The Zodiac Killer. Lalu, jumlah huruf dari nama ayahnya yaitu Earl Van Best Jr. juga sama dengan jumlah sandi dari identitas asli dari The Zodiac yang dituliskan dalam suratnya. Lalu, Stewart juga sempat membandingkan tulisan tangan dari sertifikat pernikahan ayahnya dengan tulisan tangan dari The Zodiac. Kemiripan itu juga sudah divalidasi oleh para expert. Tapi ternyata pihak gereja lalu membantah dan memberikan pernyataan kalau tulisan tangan pada sertifikat pernikahan itu bukan ditulis oleh ayahnya, melainkan ditulis oleh para pendeta dan juga administrator dari gereja. Polisi pun lalu menolak untuk menginvestigasi lebih lanjut teori ini dengan alasan kurangnya bukti-bukti yang lebih valid. Teori kedua ini mungkin adalah teori yang paling terkenal, karena orang yang mencetuskan teori ini adalah seorang kartunis dari kantor surat kabar The Francisco Chronicle yang bernama Robert Graysmith. Robert sangat terobsesi untuk mencari tahu identitas sebenarnya dari The Zodiac, yang dia yakini adalah Arthur Lake Allen. Setelah berpuluh tahun melakukan research, maka Robert pun menuangkan semua bukti yang dia punya ke dalam 2 buah buku yang berjudul Zodiac dan juga Zodiac Unmasked, di mana pada hari pembunuhan di Danau Berryessa, ternyata Arthur ini sempat berada di lokasi yang sama, tapi memang tidak ditemukan adanya bukti keterkaitannya
kaitannya dengan pembunuhan itu. Kemudian teman Arthur yang bernama Donald Cheney sempat melapor kepada polisi kalau Arthur sering menyebut dirinya sebagai The Zodiac dan memberitahu kepada Donald tentang hasratnya untuk membunuh orang. Tapi memang Donald saat itu cuma sekedar memberitahu kepada polisi karena dia tidak mempunyai bukti fisik apapun. Saat digeledah, polisi menemukan barang-barang aneh di rumah Arthur seperti pisau, alat bantu seksual, dan juga potongan tubuh hewan di dalam freezer. Tapi polisi juga tidak berhasil menemukan bukti langsung yang berkaitan dengan pembunuhan di Danau Berryessa. Yang menariknya lagi, ternyata Arthur sempat dipenjara selama 3 tahun pada tahun 1974, di mana tahun itu adalah tahun di mana The Zodiac mengirimkan surat terakhirnya. Setelah Arthur terbebas dari penjara, mantan rekan satu selnya yang bernama Ralph Spinelli memberitahu kepada polisi kalau Arthur pernah bilang kepadanya kalau dia adalah pembunuh dari Paul Stiny, alias si supir taksi dalam kasus pembunuhan San Francisco. Seorang detektif lalu mencoba mengkonfirmasi dengan membawa foto Arthur dan memperlihatkannya kepada korban selamat dari Zodiac di kasus Vallejo, yaitu Michael Magu, yang ditembak ketika berada di parkiran golf. Dan ketika melihat foto Arthur, Michael langsung bilang, "Yes, itu adalah orang yang menembakku di malam itu." Setelah mengumpulkan semua bukti, polisi lalu segera melakukan tes DNA kepada Arthur dengan cara membandingkan 2 buah sampel. Yang pertama adalah sampel air liur dari stempel surat-surat Zodiac. Yang kedua adalah sampel sidik jari yang ada di dalam taksi milik Paul Stiny. Dan secara mengejutkan, ternyata kedua DNA itu tidak cocok dengan DNA milik Arthur. Selain itu, wajah Arthur juga tidak mirip dengan sketsa wajah dari Zodiac. Polisi yang pernah mendapat panggilan telepon dari Zodiac juga mengatakan kalau suara The Zodiac lebih berat daripada suara Arthur. Arthur Lake Allen pun meninggal pada tahun 2002, di mana 2 hari setelah dia meninggal, polisi lalu menggeledah seluruh isi rumahnya dan memang tidak bisa menemukan bukti apapun untuk mengkonfirmasi Allen sebagai The Zodiac. Teori ketiga sekaligus teori terakhir ini berdasarkan pengakuan dari teman Darlene Ferrin yang menjadi korban pada kasus Vallejo. Dia mengatakan kalau Kane mengenal Darlene dan sempat melakukan pelecehan berulang kali pada Darlene dalam beberapa minggu terakhir sebelum kejadian pembunuhan itu. Selain itu, polisi yang dulunya sempat menahan namun melepaskan Zodiac begitu saja pada kasus Paul Stine sempat melihat foto dari Kane. Dia mengatakan kalau di antara ratusan foto dari terduga Zodiac yang pernah dia lihat selama ini, foto Kane lah yang paling mendekati wajah dari Zodiac yang dia tahan pada saat itu. Bahkan pada tahun 1970 dalam kasus menghilangnya Donald Les di Lake Tahoe, di saat yang sama ternyata Kane sempat pindah ke Lake Tahoe. Dan yang lebih creepy lagi, ternyata saat itu Kane juga bekerja di hotel yang sama dengan Donald Les. Faktor pendukung lainnya adalah polisi juga sempat menunjukkan foto Kane kepada Kathleen yang jadi korban di kasus Modesto area, di mana Kathleen saat itu diculik bersama bayinya di dalam mobil The Zodiac. Dan yes, Kathleen mengkonfirmasi kalau Kane adalah pelaku yang menculiknya saat itu. Tapi yang membingungkan polisi, wajah Kane ternyata tidak mirip sama sekali dengan sketsa wajah dari The Zodiac, serta tulisan tangan dari Kane juga tidak mirip dengan tulisan tangan pada surat-surat The Zodiac. Selain itu, polisi melakukan tes DNA dengan kedua sampel dari Zodiac yang ternyata hasilnya tidak cocok dengan DNA dari Kane. Banyak spekulasi yang beredar kalau sebenarnya Zodiac Killer adalah beberapa orang yang berbeda, di mana pada kasus awal mungkin pelakunya adalah Arthur Lake Allen, namun Kane kemudian meniru Zodiac dan melanjutkan kasus-kasus setelahnya. Kasus The Zodiac Killer pun masih belum terpecahkan hingga saat ini, di mana satu-satunya bukti yang valid adalah hasil tes DNA yang memang tidak memiliki kecocokan sama sekali dengan semua tersangka tadi. Terima kasih banyak buat kalian yang udah stay sampai akhir cerita. Jangan lupa untuk subscribe ke channel kami dan nyalakan semua notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Dan sampai jumpa di video berikutnya.